Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ugi Fatahillah. Saya dari kelompok kedua. Saya akan mempresentasikan materi tentang sumber-sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam itu terbagi menjadi ada empat bagian. Yang pertama adalah sumbernya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang dianggap sebagai firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran terdiri dari 114 surat yang terbagi dalam 30 juz. Dan sumber-sumber ajaran Islam yang kedua yaitu dari hadis. Hadis itu merujuk kepada tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan catatan dan laporan mengenai ajaran Islam, tindakan, dan perkataan Nabi Muhammad yang dianggap sebagai sumber penting dalam memahami dan mengajari dan menjelaskan ajaran Islam. Dan yang ketiga ada ijma atau konsensus ulama. Ijma merujuk kepada kesepakatan atau konsensus umat Islam atau suatu isu hukum atau keagamaan setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Ijma dipandang sebagai sumber hukum Islam yang penting, terutama dalam menentukan hukum-hukum yang diatur oleh Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Jenal Mutakin. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan tentang sumber-sumber ajaran Islam. Yang kelima adalah qiyas. Qiyas adalah proses analogi atau penalaran untuk menetapkan hukum Islam dalam situasi yang tidak diatur secara langsung oleh Al-Quran, hadis atau ijma ataupun ijma. Prinsip ini memungkinkan ulama untuk menetapkan hukum berdasarkan analogi dari prinsip-prinsip yang telah dijelaskan dalam sumber-sumber ulama Islam. Sumber-sumber tambahan ada ijtihad dan mursalah. Yang pertama dulu adalah ijtihad. Ijtihad adalah penalaran hukum. Ijtihad juga merupakan proses penalaran atau dedukasi hukum Islam oleh ulama yang kompeten berdasarkan prinsip yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Masalah mursalah yang berartikan kepentingan umum. Maslahah mursalah adalah prinsip yang memungkinkan penyesuaian hukum Islam untuk mengakomodasi kepentingan umum ataupun kemaslahatan yang tidak diatur secara langsung dalam sumber-sumber ulama Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.